Hai teman sehat. Selama ini, kecerdasan intelektual atau EQ dijadikan tolak ukur utama kepintaran dan kesuksesan seseorang. Orang yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi dianggap memiliki peluang yang lebih baik dalam hidup dibandingkan mereka yang lebih rendah kecerdasan intelektualnya. Namun, kenyataannya, banyak orang dengan kecerdasan intelektual tinggi yang tidak mencapai jenjang karir dan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan orang dengan kecerdasan intelektual lebih rendah. Kemampuan untuk mengelola emosi dan membangun hubungan dengan orang lain serta beradaptasi dengan perubahan hidup ternyata lebih merupakan faktor utama bagi seseorang untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya. Hal ini mendorong para psikolog untuk memperluas definisi kecerdasan dan lahirlah konsep kecerdasan emosional atau EQ. Konsep tentang kekuatan emosional pertama kali diperkenalkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1950-an. Istilah kekuatan emosional ini diganti dengan kecerdasan emosional pada tahun 1964 oleh Michael Baldock. Dan akhirnya, Daniel Goleman mempopulerkan tentang kecerdasan ini ke seluruh dunia melalui buku yang ditulisnya pada tahun 1995 yang berjudul Emotional Intelligence. Sejak saat itu, EQ atau kecerdasan emosional menjadi fokus utama dalam pengembangan kepribadian dan kepemimpinan. EQ menjadi faktor penting untuk melengkapi kekurangan IQ seseorang. IQ atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta orang lain di dekatnya. EQ yang tinggi dapat membantu seseorang untuk membangun hubungan yang kuat dan positif dengan orang lain. Dengan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, orang dengan IQ tinggi dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih positif dengan orang lain. Menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Dengan kemampuan mengendalikan emosi dan fokus pada jalan keluar atau solusi, orang dengan IQ tinggi dapat menyelesaikan masalah dan konflik dengan cara yang lebih baik. Memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Dengan kemampuan untuk mengelola emosi negatif dengan cara yang sehat, orang dengan IQ tinggi dapat mengatasi stres dan memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Memiliki motivasi yang kuat. Dengan kemampuan untuk fokus pada tujuan, orang dengan IQ tinggi bisa memotivasi diri sendiri dan mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat. Inilah beberapa tanda bahwa seseorang memiliki tingkat IQ yang rendah. Tidak mampu mengendalikan emosi saat berinteraksi dengan orang lain. Kesulitan mengambil keputusan yang baik karena sering terpengaruh perasaan negatif. Mudah marah, frustasi, atau putus asa saat menghadapi masalah yang terkadang sepele. Kesusahan untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Sering menyalahkan orang lain saat terjadi masalah. Mudah cemas, panik, atau stres saat menerima kenyataan yang tidak diharapkan. Tidak mau menerima kritik atau masukan dari orang lain. Sering bersikap egois dan tidak memiliki empati pada orang lain. Tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau perubahan. Memahami dan mengenali tanda orang memiliki IQ rendah pada diri sendiri atau orang lain akan menjadi langkah awal untuk memperbaiki kecerdasan emosional. IQ bukanlah bawaan kecerdasan, sehingga bisa dilatih dan ditingkatkan, tidak seperti IQ. Kecerdasan emosional dapat ditingkatkan dengan pembelajaran dan latihan. Inilah cara untuk meningkatkan IQ. Meningkatkan kesadaran diri. Kenali dan pahami emosi diri sendiri dan identifikasi pemicu, situasi, atau orang-orang yang cenderung memicu respons emosi kita. Dengan mengenali dan memahami emosi serta hal yang memicunya, kita dapat mengantisipasi reaksi emosional dan mengembangkan strategi untuk mengontrol emosi tersebut. Meningkatkan kemampuan mengelola emosi. Perbaiki cara kita mengelola emosi, pertimbangkan aktivitas seperti olahraga, meditasi, menghabiskan waktu di alam terbuka, hobi, dan kegiatan kreatif seperti musik untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Memperkuat empati. Prinsip dari kecerdasan emosional adalah empati, bagaimana melihat situasi dari sudut pandang dan perasaan orang lain. Kecerdasan emosional yang efektif bergantung pada kemampuan untuk memahami bahasa nonverbal seperti belajar membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara orang lain untuk mendapatkan informasi tentang perasaan sebenarnya dari orang lain. Meningkatkan kemampuan komunikasi. Mampu untuk mengekspresikan diri dengan jelas dan mendengarkan dengan penuh perhatian sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat. Latih kemampuan komunikasi asertif, cara berkomunikasi yang memungkinkan seseorang untuk menyatakan pikiran, perasaan,
dan kebutuhan dengan jelas, tegas dan jujur, sambil tetap menghargai hak dan perasaan orang lain. Tingkatkan pola pikir positif. Cara pandang kita akan mempengaruhi bagaimana kita menghadapi emosi dan perasaan kita. Kembangkan sikap optimis dan positif, serta pendekatan pada pola pikir yang bertujuan untuk mencari solusi dan memecahkan masalah, bukan memperbesar atau menghindari masalah. Terbuka terhadap kritik dan umpan balik. Jangan menghindar dari kritik yang membangun dan gunakan itu sebagai kesempatan untuk berkembang. Jangan menjadi defensif, pahami kritik dan umpan balik tersebut karena hal itu akan meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan memahami perspektif orang lain. Memperluas lingkungan sosial. Melangkah keluar dari zona nyaman dan perluas lingkaran sosial dapat meningkatkan EQ karena dengan bertemu orang baru dan pengalaman baru, seseorang akan menemukan perspektif yang beragam dan mengembangkan pemahaman yang lebih kaya tentang kehidupan dan sifat manusia. Meningkatkan EQ adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Semakin banyak kita melatih kemampuan ini, semakin mahir diri kita dalam mengelola beragam emosi, membina hubungan yang lebih kuat, dan mendapatkan pengalaman yang lebih baik dalam kehidupan pribadi dan sosial kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.